Pakai masker Pak? Nggak pakai masker. Tinggalan Pak. Anda tidak malu? Malu sih Pak sebenarnya. Untuk tutup pemerintah, ada aturan, ya kan, banyak aturan. Baru kemarin kita bahas loh. Aduh. Anda mau korban-korban corona nambah lagi ya? Yuk, kembali di TOS, Talk of Something. Tos. Apa nih dia yang mau kita bahas di hari ini nih? Jadi, yang mau kita bahas Jadi, kali ini tentang Apaan tuh? Indonesia bersiap alami resesi ekonomi. Ini dampak bagi masyarakat. Wih, Dalam ya. soal resesi nih. Resesi Kira-kira kita ada ilmu ekonomi gak sih sebenarnya ini? untuk nggak ada sih. Nggak ada. Nihil gua. Ini cuma Sama. komentarin dong ya. Ya sebego-begonya kita bisa ngasih inilah pendapat lah ya. Ngasih pendapat aja, jangan Opini dong ya. opini lah. Kita lihat nih resesi ekonomi itu berdampak apa aja nih bagi Boleh, kehidupan boleh, masyarakat Indonesia ya kan. bagi lapisan masyarakat juga. Ya, benar. Di sini kita kutip dari berita ini kita kutip dari kompas.com. Kompas lagi nih. Kompas. Kompas lagi. Berita terbaru pada tanggal 23 September 2020 pada jam 7 waktu Indonesia Barat. Ke topik pertama. Jadi gue bacain dulu Bang ya. Jadi dari penulis Vina Fadrotul Mukarramah dari editor Rizal Setio Nugroho menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyek pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020. Perlu diketahui, resesi ekonomi merupakan kondisi ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tahun-tahun, bulan-bulan. Berbulan-bulan bertahun-tahun melakukan resesi. Lagi Covid. Wah, lagi gini pandemi gini ya. Iya, Itu deh, aduh, parah banget sih merosot. Pecah banget ya. Pastinya. Nah, di sini juga ada dampak dari resesi juga nih, Bang. Jadi yang pertama itu adalah kenaikan harga dan inflasi. Inflasi cuy. Ini udah gawat sih kalau udah menyangkut inflasi. Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada UGM Fahri Rahdi mengatakan resesi akan berpengaruh pada pasokan atau suplai barang yang turun secara drastis, namun tingkat permintaannya tetap. Jadi permintaannya banyak nih Bang, tapi produsen tuh tidak bisa memenuhi permintaan itu. Jadi ada kenaikan harga gitu loh. Iya, Seperti sih, Bang. Emang Ada mau nanggepin gak nih Bang? kerasa sih kalau gitu. Maksudnya kita kan lagi pandemi gini kan butuh ya kan, butuh nih. Tapi kan ya Butuh apa itu? gimana, butuh bahan pangan. Kalian butuh kasih sayang. Banget. Ya kan? butuh open Jawabannya. butuh open buat masak cuy. Iya benar. Iya sih benar. Oh, itu baru menganjir gue bangsa. Iya benar-benar. Iya maksud gue ya itu kerasa juga sama kita lah. Kita kan butuh bahan makanan segala macam. Tapi kan ya mau gimana lagi, itu kan juga terbatas gitu kan. Di sini juga Bapak Fahmi juga melanjutkan bahwa ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk. Saat pandemi, ya kan, resesi, ekonomi mungkin terpuruk, solusi keluarnya apa nih Bang? Gitu loh maksudnya. New normal. Hah? New normal. Bukannya new New normal. PSBB lagi. Enggak nih sebentar lagi kan udah pengen udahan PSBB. Oh iya. Sabar aja lah. Sabar. kan diperpanjang Bang. Emang iya apa? Iya sampai tanggal 1. Tapi- Sampai tanggal 11. Tapi biasanya kalau PSBB itu kalau udah pasti diperpanjang terus ya kemarin-kemarin. Pasti ya. Iya. Tapi tidak Tapi menulis nggak tahu solusi. juga Nggak- sih. nggak ngerti juga sih. Ngeri juga sih. Terus ada yang kedua dampaknya itu yang kedua ialah meningkatnya pengangguran. Nah ini udah pasti banget gila. Sebelum Udah Covid pasti. juga udah pengangguran banyak banget, Bang. Kalau ditingkatin lagi seperti apa ya kan? Tuh. Ini gila sih. Gue kasihan nih. Buat temen-temen gue ya. Dia kasihan loh, dia aja nganggur loh. Enggak, gue masih status gue masih mahasiswa. Mahasiswa ya? Mahasiswa. Gue kasihan sama temen-temen kita. Bukan temen-temen juga.
khususnya temen gua nih. Sorry nih. Gitu. Gua bahas di Kalau- sini. Kalau mau menghujat Ade silakan di komentar. Tidak apa-apa. Gitu. Kasian nih. Lu lulus cepet-cepet nih, tepat waktu lah jatuhnya lah. Wisuda online. Gak ngerasain lah yang namanya. Sorry juga nih. Tapi saya belum wisuda, Pak. Oh, belum ya? Belum wisuda, baru lulusan doang aja. Gitu bisa. Lulusan doang. Wisuda mah gampang lah. Kan nggak penting wisuda. Oh, Yang penting lulus dulu. bener. Tapi Gue kan demen nih. lu nih kuliah. Ketika penting kalau di wisuda udah kita bayar, tapi belum wisuda itu. Sama kayak Kita kita. solusinya. Oh, saya Pak. Perwakilan lu ya. Tuh. Apa-apa. Bagus, Iya dong, boleh dong mau kritik. Anda Langsing. mau perwakilan? Perwakilan saya kayak gimana kayak bayaran kan adik gua bayaran Ya itu juga bang. online aja. Wah itu juga. Dipatok lu 3 bulan harus lunas. Sebenarnya keluhan-keluhan kita terangin aja lah di sini. Iya. Gini loh bang, banyak teman-teman kita yang dituntut untuk bayar secara lancar, tapi tidak mendapatkan effort yang lebih. Ngerti gak sih lu? Nah, Di salah satu kasus di kampus gua itu bayar suruh full bang, Iya. bayar full, baru dikasih keringanan untuk internet. oh. Jadi kalau misalkan bayarnya tidak full, keringanan internet tuh nggak ada. Set. Sistem-sistem gitu yang harus kita kritik gitu. Bener-bener. Maksudnya gitu loh. Adik gua Kenapa juga harus gitu. seperti itu gitu? Apalagi untuk orang kalangan seperti kita ya. Iya. Yang Nah, menganggap- khususnya gua. Dulu kan berdua udah kerja. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita terancam di sini. Kita tuh tidak ada di posisinya. Oh, dari Dari dampak meningkatnya pengangguran ya kan, kita berda- siapa tahu Anda masuk ke Jangan dalam- sampai oh, juga. jangan sampai. Oh, Anda menyumbangkan saya ya Oh, kan. Oke, next lah. Oke, terus kata Pak Didik dikutip dari Kompas ialah jika resesi terjadi, ini berarti bahwa kalau kita berjualan, maka nanti yang beli sedikit. Bisnis kita juga turun, jadi ekonomi juga menurun. Oke. Ya jujur aja kita di sini kan belum ada ilmu ekonomi ya. Maksudnya kan menyikapi aja nih, tidak mau mendalami sistem ekonomi seperti apa. Menyikapi aja menyimpulkannya bahwa ya resesi itu plus minusnya ada. Betul. Tapi lebih banyak minusnya menurut gua. So far negara kayaknya nggak terlalu memerlukan resesi deh kalau menurut gua. Tapi sih tuntutannya negara biar resesi. Buat bayar Faktor apa? bayar. Oh bayar jalan tol. Jalan tol bukan punya. Oh, enggak, maksudnya buat bayar. beli infrastruktur. Nah, terus lu emang anggaran negara itu dari mana? Masa gali lubang untuk lubang? Nah itu bang jadi masalahnya. Kayaknya sekarang tanah di Papua setelah digali lubangnya ada, hasilnya kemana? Kagak ditutup. Itu loh. Kagak Ditutup teman bukan sama kita, sama asing. Oh gitu. Bilangnya sih udah keambil ya. Iya, itu yang tidak bisa kita, ya bukan bisa kita terima ya, maksudnya belum ada dampak yang lebih lah dari pengambilan 51% itu dari Papua lah, dari Freeport itu sendiri kan. Padahal tanah air kita. Nah, di sini juga ada beberapa saran nih yang menurut saya, ya menurut gue ya secara spesifik tuh tidak membuat mental kita makin kuat. Yang pertama nih, Coba-coba disebutkan. menyiapkan dana darurat. Nah, Darurat. oh, ini masuknya ke apa? Ya? Prakerja. Menyiapkan dana darurat tuh. Maksudnya gimana? Ada gak sih? Jadi negara menyiapkan dana darurat. Tidak, jadi kita disuruh untuk menyiapkan dana darurat. Oh, kita individual Iya. sebagai masyarakat. Ya jadi masalah kalau orang pengangguran mana ada punya dana, ya kan? Terus menyiapkan dana darurat, dia aja DP darurat, ya kan? Dan si Dana ini almarhum udah. Aduh, gue sih Kong dana, Abadana abadana, ya ada. yang biasa disebut bauban kan Iya, astagfirullah. Bukan. Iya. Oh, Melenceng ya? iya maksudnya dana darurat itu seperti apa sih, ya kan? Tidak boros. Tuh, 2, 3. Nah, dana darurat itu gimana nyiapinnya kalau orang yang pengangguran ya kan? Iya. Ditambah lagi ada ancaman peningkatnya pengangguran. Betul, apalagi banyak yang di PHK aja gila dana darurat. Gue ya udah gak ada penghasilan. Disuruh nyiapin dana darurat. Bukan masalah apanya ya. Buat diri sendiri susah nih.
buat makan ya. Buat nyiapin. Wah gila. Termantap. Mantap. Emang jos lah. Jos. Negara Negara. Terus yang kedua ada mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimana mengurangi tidak perlu? Kita perlu semua Ini ya. bisa sih dengan ini. Yang tadi biasanya nih ya. Ini gue ngerasain Ya. sih efeknya. Iya. Rokok yang biasanya tadinya nih Marlboro turun ke EC. Dari EC turun apa? Di Samsu ya. Samsul. Samsu. Pakai Retekan. inian. Wah itu bener-bener mengurangi pengeluaran tuh. Udah tuh, gue ngikutin nih sarannya nih, udah ngikutin. Terus apa lagi tuh cuy? Terus yang ketiga ada memangkas tagihan kartu kredit. Ya orang pengangguran Mana ada kartu kredit sih? Ini udah tadi Yang ada juga kita mau ngajuin ditolak. Kartu KTP aja itu bikinan. Gue ngajuin ditolak. Kamu nggak boleh. Nabung gocap gak boleh. Nggak boleh. Kan gila. Ya kartu KTP aja bikinan di fotokopian gitu loh maksudnya. Kan STNK fotokopian, ya kan takut yang aslinya kehujanan gitu. Yang ketilang. Itu maksudnya. Ada fotokopiannya. Bawa STNK yang asli. Nggak ada pak. Ini, wah bang, ini kartu kredit tuh bahaya banget didengar sama orang pengangguran kan. Udah pak, transfer aja. Aku udah transfer. Gitu bang, apakah transfer nomor handphone bisa ya kan? Nggak mungkin dong, nomor handphone ya langsung kan? meledak-ledak jiwa dia. Iya, pasti langsung. nomor bank dong ya kan? Emosi. Masa transfer? Oh iya sebentar saya buka OVO dulu ya. Kan Tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Pakai dana lagi. Pakai dana lah. Ini nggak masuk Belum top aplikasi up. dana. Top up. Top Ya up. Allah, jadi sponsor aja. Tadi Oppo dana enggak siapa tahu nih. GoPay dong. Go- GoPay dong. Apa Shopee Pay. Ya kan? Udah next deh. Next day. Apa nih? Terus yang terakhir ada membangun bisnis sampingan. Samping. Membangun bisnis sampingan. Yang Modalnya pertama- di mana cuy? Enggak, tar lu. Pertama nih, nyiapin dana darurat. Kedua, Nih, pengeluaran yang tidak perlu. 3, tagihan kartu kredit. Yang terakhir, bisnis sampingan. Lu nggak punya uang buat nyiapin dana darurat udah susah. Yang kedua, pengeluaran yang tidak perlu. Oke, masih bisa ditekan. Yang ketiga, tagihan kartu kredit. Ini yang yang namanya masuk akal. yang namanya orang susah itu nggak bakalan punya. Ya minimal KJP lah ya. Tapi kan itu Kartu-kartu bantuan lah ya, nggak mungkin kredit dong Iya. maksudnya kan. Yang Nggak mungkin terakhir, tabungan secara nih. debit dong. dari ketiga ini aja kita nggak bisa menuhin nih. Rancu ya kan? Apalagi bisnis Ya. sampingan. Apa sampingan gua? Lu, aduh, apa tadi? Mungkin kalau orang menganggur, Enggak tadi. jangan dong. Ini kan konten positif coy. Positif banget. Jangan sampai Maksudnya membangun bisnis sampingan. Odading. Gue udah cosplay banget sih. Rokok Odading harusnya di singkong. Aduh. Kan bisnis sampingan. Iya, tapi jangan rokok jadi pamerin juga. Ini kan ada anak di bawah umur yang nonton. Walaupun settingan kita kan bukan buat untuk anak-anak. Jadi nggak bisa difilter juga. Bisa sih sebenarnya di filter, cuma memang tidak canggih. Itu aja. Yang namanya Belum, akun, mungkin belum. yang namanya akun. Yang namanya website masih ada VPN. Gitu loh maksudnya. ya Usai kan? browser masih bisa loh. Tenang ya tenang. Tenang ya, Coba, negara coba. ngeblokir juga masih bisa. Tenang aja ini. Lauk kayak yang kagok Nah, itu tugasnya Kominfo sih, tugasnya negara ya kan, riset teknologi. Tapi negara juga ya ketuanya nih kan misalkan nih maaf di Bapak Kominfo nih. Bapak Kominfo memblokir situs tapi Tapi tidak membuat antisipasi VPN gitu kan. Betul. Siapa tuh? Ngomong siapa tuh? Ya adalah Ada. semua lah. Semua pasti gitu normal lah. Kalau membangun bisnis sampingan, Bisnis sampingan. Ini salah satunya. Ini bisnis sampingan. Bisa. Oh. Kita datengin tukang tuan. Gue gak ada modal. Bisa gak sih gue jadi dagang aja? Tapi bisa loh. bisa Nggak tahu juga. dia Franchise. Franchise juga cowok pakai uang. Iya, Tempat semuanya. belum. Iya. Kalau tempat kita, ya lu ngerti lah. Minimal walaupun lu buka franchise lu perlu makan, ngerti gak sih lu? Perlu makan, perlu minum, apalagi lu punya anak bini kan? Enggak gue punya. Kan di sini. Pengangguran. Intinya membangun bisnis sampingan. Orang nganggur bisnis sampingannya apa? Tidur. Itu mah mau pekerjaan tetap ya kan? Kalau di Islam
bisa kan. Tuh, kalau di Islam bikin sampingan tidur terus bulan puasa Itu bagus. Ibadah itu. Pahala ya. Pahala. Nah, kalau pandemi tidur bukannya Anda mencari duit malah susah juga bang, karena kan negara menjanjikan lowongan pekerjaan nih berjuta-juta, cuman kan belum ada, maksudnya gitu loh. Ayolah, buktikan loh, janji-janji Anda waktu tahun 2019 kemana? Masa kalah sama Aja. asing yang ngasih pekerjaan? Enggak juga sih. Anda dapat berita dari mana itu? Hah? Saya kerja buat Jangan-jangan asing, Anda Sob. Saya kerja buat asing, Pak. Sob. dia yang suka di YouTube nyetel Indonesia versus Cina, begitu-gitu coba. Tentara Indonesia bakal menang lawan tentara Cina, gitu-gitu. Dia orang-orang begini nih, ya kan? Udahlah, sekian dulu nih bahas-bahas resesi tentang ekonomi Indonesia nih di masa pandemi. Jadi intinya gimana nih? Udah kacau juga Kagak sih. ada inti Udah dari poin ini tuh apa gitu loh, apa solusinya? Gak ada solusi. Kan tadi kan udah gue jelasin kan nih untuk kalangan kita ini keempat ini tuh deh. Ini 4 poin ini untuk kalangan atas aja, kalangan bawah ngeliat 4 poin itu kayak ngeliat ujian nasional aja. Kita udah kandas kayak cinta itu kandas ya. Gugur gitu lah ya. Doi main cinta-cinta. Udah, sekian dulu bahasan resesi kali ini. TOS undur diri. Bye.